Selamat berjumpa teman-teman. Apa kabar semuanya? Baik-baik saja ya. Terima kasih bagi semua mahasiswa yang telah mengirim tugasnya ya. Saya sangat berbahagia sekali pada akhirnya ya. At the end of the day, last minutes ya, masa injury time, Mas Samuel dan Dek Putri, nah ini sudah mengirim tugasnya ya. Terima kasih. Memang saya sudah mereview beberapa, saya kira semua mahasiswa ya. Saya tidak ingat secara detail, tetapi ada hal positif dan hal negatif ya. Hal positifnya, Anda semua sudah mulai mengenal etika, dan etika adalah cabang filsafat. Filsafat itu adalah berasal dari kata philo dan sophein. Anda sudah pernah saya ajarkan ya. Philo artinya mencintai, sophein artinya kebijaksanaan. Jadi filsafat itu mencintai kebijaksanaan. Dan etika adalah bagian dari rasa cinta manusia terhadap kebijaksanaan. Jadi kabar baiknya apa? Kabar baiknya, filsafat itu bukan suatu pembelajaran yang mudah ya. Dan profisiat, Anda sudah memahaminya, Anda sudah mulai mencintai kebijaksanaan. Kabar baik ya. Jadi filsafat itu berat ya, dan kita harus memikirkannya ya. Jangan seperti Dylan, karena berat biar dia saja. Enggak, kita justru karena berat, kita harus memikirkannya, kita harus menjalankannya. Kenapa? Karena kita guru agama ya. Siapa kita? Calon guru agama ya. Oke. Nah, kabar negatifnya apa? Negatifnya, sejujurnya saya tidak terlalu puas dengan jawaban kalian ya. Kenapa? Karena kalau kita mencintai kebijaksanaan, apalagi etika. Etika adalah ilmu mengenai apa yang benar dan apa yang tidak benar, apa yang baik dan apa yang tidak baik, seperti yang Anda sebutkan. Nah, untuk mengetahui apa yang baik dan tidak baik itu tidak cukup hanya diputuskan oleh seorang saja, teman-teman. Ya. Diputuskan oleh satu hukum saja. Diputuskan oleh satu ayat kitab suci saja. I'm sorry to say, tetapi kalian terkena jebakan Batman ya. Jadi kalian memutuskan sesuatu, banyak dari kalian yang memutuskan sesuatu hanya cenderung dari satu hukum saja, satu pendapat saja. Anda yakin bahwa seorang anak, seorang diri, beberapa dari Anda ya, yang pro dan kontra nih, yang pro ya. Anda yakin bahwa seorang anak, seorang diri usia 12 tahun berhak atas hidupnya. Fatal nggak tuh? Ya? Seorang anak, ya, dengan segala macam hukum yang Anda kutip ya, peraturan pemerintah, hak asasi manusia, universal rights, ya, universal human rights. Anda justru karena dia seorang manusia, dia berhak atas nyawanya. Luar biasa. Yang berikutnya juga sama ya. Yang berikutnya juga seorang dokter itu sudah berhak untuk memutuskan hak hidup pasien gitu ya. Atau seorang orang tua saja ya. Karena mereka, anak saya itu hak saya untuk memutuskan hidupnya gitu ya. Nah, ini lalu kalian menyimpulkan boleh bahwa satu jiwa atau dua jiwa memutuskan hak hidup seseorang. Luar biasa ya. Lalu kurangnya apa Pak? Ya, kurangnya etika itu ada prosesnya ya. Nah, ada prosesnya. Kalau kalian mencermati di beberapa institusi, harusnya di semua institusi formal, itu mempunyai dewan etis ya. Dewan yang terdiri dari berbagai ahli yang berdiskusi untuk memutuskan apakah ini etis atau tidak etis ya. Jadi misalnya apa? Dewan Etis Rumah Sakit, nah, yang dekat dengan kasus LDK. Itu mereka akan memanggil berbagai pihak terkait. Pasien dipanggil, didengarkan. Keluarga dipanggil, didengarkan. Dokter ahli dipanggil, didengarkan. Mungkin beberapa ahli lain terkait dipanggil, didengarkan. Dalam kasus LDK, saya berharap, karena ini kasus iman ya, kalian tidak hanya mengandalkan orang tua dan anak dan dokter. Karena ini masalah iman, panggil pemuka agama Yehova. Nah, ini bisa saling mendengarkan satu dengan yang lain. Jadi untuk menentukan baik dan benar, buruk dan tidak
buruk dan tidak buruk ya, itu tidak bisa diputuskan seorang diri atau dua orang saja. Baik dan benar perlu diskusi, diskursus ya, pertimbangan berbagai macam hal. Nah, jadi diskursus inilah yang membuat pembantaian Westerling itu salah. Westerling tahun 1950 membantai ya 40.000 calon teroris di Indonesia. Itu menurut Westerling dan Angkatan Perang Ratu Adil ya, mereka menemukan ada calon-calon radikal di masa depan ya sejauh 40.000 dan mereka menembaknya tanpa pengadilan. Ini yang salah. Apabila ada pengadilan, ada hak membela diri, ada juri, ada hakim, mereka saling berdiskusi, beradu opini, beradu bukti, itu etis. Tetapi jika seorang hakim menentukan, main hakim sendiri, nyawa ini saya ambil, nyawa ini selamat, itu tidak etis. Ya, semoga kalian menangkap maksudnya. Jadi untuk apa menentukan mana yang baik dan buruk tidak bisa ditentukan hanya seorang anak 12 tahun saja, hanya berdasarkan satu hukum atau dua hukum atau satu pasal, dua pasal, ataupun seorang dokter bisa main hakim sendiri, oh ini kewajiban saya untuk menyelamatkan pasien apapun yang terjadi, atau kewajiban saya untuk euthanasia gitu, enggak. Etika berdasarkan dengar pendapat berbagai pihak. Nah, ini negatifnya adalah kalian perlu mempertajam ya konsep etika itu. Ya. Ingat saja bahwa Dewan Etis tidak bisa menentukan satu hal sembarangan. Mereka perlu dengar pendapat dulu ya. Perlu ada yang bela diri, perlu ada yang satunya menjatuhkan penghakiman, begitu lalu saling beradu argumen, baru ada keputusan etis. Oke. Berikutnya. Nah, berikutnya setelah saya mereview ya pembelajaran kita minggu lalu, saya akan berikan kalian video ini ya. Silahkan disimak video ini baik-baik. Kemudian ini ya, jadi kalian perlu perhatikan tugasnya. Dan deadline penyerahan tugasnya adalah jam 11. Jam 11 Kamis ini teman-teman ya. Jadi Anda belajar jam berapa? Saya buka kelasnya jam 8:30. Anda bisa tulis di Word atau di PDF, silahkan email, kirim via email saya ya. Lalu diberi nama yang jelas dan NIM yang jelas. Lihat video baik-baik ya. Dan jangan terlambat teman-teman ya, jangan terlambat. Kalau terlambat tidak etis ya. Pak, kenapa terlambat tidak etis ya? Memang secara universal terlambat itu tidak baik. Ya misalnya kita andaikan saja Bumi ini terlambat berputar 1 detik saja. Apa yang terjadi? Kiamat lah ya. Anda bisa googling, searching, atau melihat di YouTube ya, efek bumi berhenti berputar 1 detik atau 2 detik. Chaos. Apa yang terjadi jika orang menyeberang jalan itu, terutama di Indonesia ya, terlambat melangkah di jalan yang ramai, terlambat melangkah 1 menit, bisa terjadi kecelakaan juga kan? Nah, jadi terlambat. Apa yang terjadi jika Anda seorang pemimpin perusahaan dan membutuhkan pekerja keras karena ini lagi butuh profit yang sangat besar dan produksi terlambat 5 menit? Nah, bisa jadi hal-hal buruk terjadi. Nah, jadi saya berharap kita sadar terlambat itu bukan budaya yang baik. Terutama bagi Anda yang ingin hidup secara etis ya, hidup secara baik, disiplin. Jadi kita usahakan mengurangi keterlambatan, deadline-nya jam 11 ya, jam 11 ya. Oke. Selamat menikmati video selanjutnya. Good luck, berkah dalam. Salam untuk keluarga Anda semuanya.